Ya. Oke, selamat pagi anak-anak saya semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Ya, saya sapa kembali anak-anak ya. Kok Kok lemas? Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Iya, kan gitu baru semangat. Ya, Oke. Pak, ya. Kalau saya lihat ini pasti semuanya lagi senang ini. Karena akan bertemu dengan gurunya yang ganteng kali ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Betul. Oke. Semangat saya, Pak. Oke, makasih. Itu menyemangati diri sendiri itu ya. Jadi yang penting kita itu harus semangat. Kemudian anak-anak saya sebagai makhluk beragama, sepatutnya kita memulai segala aktivitas kita itu dengan doa ya. Saya harapkan ketua dulu yang memimpin doa kita. Petrus, Baik, pimpin doa Pak. kita, Nak. Ya, Pak. Oke, baik. Sesuai dengan instruksi dari guru kita, teman-teman, marilah kita menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya Petrus ya. Iya, Pak, sama-sama. Ya, kalau saya lihat Petrus ini cocok jadi pendeta ini. Doanya mantap ini. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, anak-anak. Kita lanjutkan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme kita. Ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Jadi yang akan kita nyanyikan pada saat ini adalah Padamu Negeri ya. Saya mohon kepada saya mohon pada anak saya Piriana, tolong dipimpin kawan-kawannya untuk menyanyikan lagu nasional. Piriana hadir kan? Oh, kebetulan tadi Pak lagi dipanggil PKS kesiswaan untuk menyetor dana OSIS. Oh iya. Ya, Pak. Oke lah. Munir lah, Munir. Ya, mari. Baik, Pak. Ya, pada teman-teman ya, untuk sebelum memulai pembelajaran kita, ya, kita menyanyikan lagu nasional kita ya, untuk hikmat ya, menyanyikan lagu nasional kita. Padamu Negeri ya. Sama-sama kita menyanyikan Padamu Negeri dengan penuh semangat, hikmat ya. Oke, silakan ya. Saya hitung nanti sampai 3 ya. Kita mulai ya, teman-teman. Iya, Ya, silakan. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Tepuk Oke, tangan terima dong, kasih. tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Memang kalau saya lihat Munir ini cocok jadi guru PPKN ini. Jiwa nasionalisnya itu sudah tumbuh ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya.
Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Anak-anak ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Mas Sarudin ingat materi kita minggu yang lalu? Lupa, Pak. Saya ingat, Pak. Kan Munir lagi kan? Apa itu Munir? Iya, Pak. Ya, saya masih ingat, Pak, karena materi minggu lalu itu ini kan Bapak sebelumnya kemarin itu sudah mengatakan juga nih, Pak, sama kami bahasanya materi yang akan dipelajari. Jadi untuk yang kemarin itu, Pak, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Nah, itu, Pak, materi yang sebelumnya, Pak. Iya, betul. Makanya materi yang sudah dipelajari itu jangan langsung dilupakan. Tidak berlaku ya, semua yang berlalu itu harus dilupakan ya. Ingat loh. Ya, Pak. Ingat loh pesan Soekarno apa? Jas Ya, merah. jas merah, Pak. Apa Jas itu? merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Betul. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas norma dan keadilan. Apa saya bilang tadi? Norma dan Norma keadilan. dan keadilan. Ya, norma dan keadilan. Seruan hati, Iya, Pak. sebelumnya apakah seruan hati udah pernah mendengar kata norma ini? Pernah, Pak. Kira-kira artinya apa? Aturan, Pak. Aturan ya. Iya, Ya. Pak. Yanse? Yanse? Udah keluar, Pak. Oh, permisi tadi ya. Lupa Bapak, sorry ya. Iya, Oke. Pak. Sopian? Sopian mana? Oh, izin tadi, Pak. Oh, rata-rata izin ya. Wajar kan karena les terakhir kita ya. Oke, Iya, jadi materi kita saat ini adalah norma dan keadilan. Kita ambil untuk pokok materi yang pertama itu adalah norma. Apa yang harus kita ketahui setelah mempelajari norma ini? Anak-anak bisa melihat tampilan saya? Bisa, Pak. Bisa. Jelas, Pak. Jelas. Nampak kan? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita capai ini anak ya. Di mana yang pertama itu adalah, coba baca Pak Sarudin. Iya, Pak. Ya, yang pertama baca nak. Tujuan pembelajaran. Pada akhir proses pembelajaran, Ya, siswa diharapkan mampu ya, melaksanakan bagaimana sikap bersyukur ya, atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ya, sudah cukup ya. Nomor 2, apa Munir? Yang harus kita Ya, capai Pak. hari ini? Yang harus Oh, kita iya, capai Pak. Munir? Yang kedua, melaksanakan perilaku terlibat aktif dalam penegakan tata tertib sekolah. Itu, Pak, yang kedua, Pak. Ya. Yang ketiga, Petrus? Pak, Ya, Petrus yang ketiga yang harus kita capai hari ini. menguraikan pengertian dan mencontohkan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, Pak. Iya, jadi dengan pembelajaran kita hari ini, ketiga ini harus bisa kita pahami ya anak-anak ya. Inilah yang menjadi output ataupun tujuan dari pembelajaran kita di hari ini. Oke, akan saya tampilkan satu gambar. Nampak anak-anak? Belum ya?
Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ah, ini. Ada yang Udah, nampak? udah. Ya, Udah, Pak. gambar apa? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Ya, gambar apa ini kira-kira ini? Berkelahi Jadi- Pak ya. Tawuran. Jadi di sini tolong diamati dulu ya kan. Minggu yang lalu kan kita kan sudah ada kelompok kita kan. Kelompok 1 ketuanya Munir, kelompok 2 ketuanya Petrus, kelompok 3 siapa ketuanya? Pasarudin ya? Pasarudin. Jadi Ya Pak. kita tetap kelompok kita itu tetap ya. Jadi masing-masing kelompok tolong diamati ini. Setelah ini nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian pecahkan ini dari pengamatan gambar ini. Oke? Jelas tadi kan pembagian kelompoknya jelas kan? Jelas Pak. Oke, jadi dari gambar ini ada muncul pertanyaan ini. Ada di belakang ini ada gambar orang yang sedang berpikir jernih ini ya, berpikir cemerlang. Jadi dari gambar itu ada muncul pertanyaan yang pertama adalah apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Nah, itu. Jadi masing-masing kelompok supaya dibuat atau dibahas jawabannya ya. Kemudian pertanyaan kedua apa, Pak Sarudin? Apa yang menyebabkan Ya, terjadinya peristiwa tersebut? iya. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa Tersebut. Oke. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, Munir, apa Munir? Ya, pertanyaan ketiganya. Nah, Petrus lah, Petrus. Pertanyaan ketiganya Petrus apa? Di situ Bapak buat. Petrus. Ya, Pak. Pertanyaan ketiganya Petrus. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Oke. Pertanyaannya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Seruan hati ada? Seruan hati. Iya, Pak. Coba bacakan, Nak. Itu pertanyaan keempat. Oh, baik, Pak. Jelaskan mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa tersebut. Ya, jadi itulah ada 4 pertanyaan. Tadi Bapak sudah bagi kelompok. Masing-masing kelompok coba dicari jawabannya. Bisa menggunakan handphone atau laptop, buku paket, atau apapun itu yang jelas sumber bebas ya. Jadi masing-masing kelompok nanti saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk mencari jawabannya. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Saya kasih waktu ya. Atau ada yang mau bertanya? Izin Pak. Ya Pak, apa itu? Pak Sarudin Pak. Ya Pak Sarudin, apa nak? Ditambahlah Pak sedikit itunya waktunya Pak. Nggak cukup itu Pak, 2 menit. Oke boleh, 3 menit. Cukup. Ya Pak, diusahakan Pak. Makasih Pak ya. Iya. Kerjasama ya. Saya lihat, Bapak lihat loh siapa yang nggak aktif. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan, Pak. Ya, apa itu Petrus? Kapan dikumpulkan tugas yang kemarin, Pak? Nanti sama ketua ya. Kamu yang kumpulkan nanti kan kamu ketua kelasnya kan? Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Habis les nanti saya tunggu di kantor ya. Baik, Pak. Oke, silakan dikerjakan ya.
Ada yang sudah siap? Belum, Kelompok satu? Pak. Kelompok Belum, satu Pak. belum? Belum, Pak. Itu si Munir dipanggil ngapain itu ke kantor? Kok lama kali pulang? Bapak tampilkan lagi gambarnya ya, biar lebih gampang dijawab ya. Sudah siap Petrus? Sudah, Pak. Sudah. Dah. Oke, tolong dipresentasikan ya. Kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Baik, Pak. Oke, ayo kawan, ayo kita maju ke depan. Iya. Ini kita presentasikan tugas kita. Oke. Baik, Pak. Silakan. Baik, teman-teman. Inilah hasil diskusi kelompok kami dan kami akan mempresentasikannya. Iya. Dan saya nanti yang langsung mempresentasikannya dan kami mohon nanti kalau ada saran dan tanggapan dari hasil presentasi kami ini tolong disampaikan. Jadi pertama berdasarkan daripada gambar yang telah ditampilkan oleh Bapak Guru kita tadi, pertama dulu bahwa gambar tersebut adalah gambar tawuran antar pelajar. Jadi gambar tawuran antar pelajar. Jadi tanggapan kami tentang gambar tersebut bahwa perbuatan itu salah satu adalah perbuatan yang melanggar hukum dia. Ya, dan kemudian melanggar tata tertib dan disiplin sekolah. Dan gambar tersebut juga bisa melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat. Kenapa? Karena bisa saja ketika terjadi seperti itu ada aksi-aksi seperti melempar, mengganggu lalu lintas. Nah, itu dia. Nah, kemudian teman-teman yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi itu sebenarnya salah satu faktornya karena terjadinya kecemburuan sosial. Kenapa kecemburuan sosial ini? Ada menganggap misalkan bisa saja sekolah lain menganggap bahwa karena ada kelebihan dari sekolah yang lain, maka dia merasa disaingi, ya, disaingi oleh sekolah yang lain. Dan kemudian faktor lain lagi bisa juga karena ada semacam faktor karena masalah pribadi masing-masing siswa itu, sehingga ketika dia merasa terancam secara individu, maka secara langsung dia akan mengajak temannya untuk mengancam dan melakukan tawuran dengan sesama sekolah lain. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Tentu di sini ya harus dilakukan semacam sosialisasi bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu tidak bagus dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Kemudian harus ada juga ketegasan daripada hukuman yang melanggar. Apa ketegasannya? Misalkan diskorsing. Nah, yang lebih beratnya kalau ada terdapat apa pemicu, siapa yang pelaku utamanya, maka kalau boleh dikembalikan sama orang tua atau dipecat atau ditawarkan pindah sekolah. Nah, itu ya. Sehingga nanti yang lain nanti
adanya nanti efek jerah. Nah, kemudian mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa tersebut? Nah, itu dia kurangnya tadi ya pemahaman, dan terlebih-lebih ini yang pertama itu kalau seandainya siswa itu tidak terlalu ditanamkan masalah rohani, ya, atau ditanamkan nilai-nilai rohani. Misalkan tidak terlalu ditekankan, misalkan wajib dan beribadah, ya, pergi ke musola, ke gereja, ke wihara, sehingga anak-anak ini nanti ketika jarang seperti itu, maka tidak ada niat baik timbul dalam hati mereka terhadap sesama. Demikian saja, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Saya memang Petrus ini cocok jadi pengacara ini. Setiap ada Terima kasih, Pak. Iya. Setiap ada pertanyaan dari saya pasti dia yang berlomba itu menjawab itu. Dari kelompok 2 ada? Sudah siap? Kelompok 3, Pak. Nah, kelompok 3, Pak. Kelompok 3 silakan. Iya, Pak. Singkat saja ya, anaknya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sesuai dengan yang ditugaskan Bapak kepada kami kelompok 3, dan kami sudah mengerjakan dengan kerjasama yang baik, Pak. Maka kami mendapat suatu kesimpulan yang pertama, bahwa tanggapan kami mengenai gambar yang ditampilkan Bapak tadi, suatu peristiwa perkelahian, Pak, atau tawuran, Pak. Ya. Nah, itu Pak tanggapan kami dari kelompok 3. Yang keduanya, Pak, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Jadi menurut pemahaman kami, Pak, di kelompok 3, itu terjadi karena ada masyarakat ketidaktaatan terhadap suatu peraturan. Dan pendapat kami dari kelompok 3, Pak, dari nomor 3 yang Bapak berikan kepada kami sebagai tugas kelompok adalah cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Artinya kita harus lebih banyak belajar, ya, lebih banyak belajar mulai dari lingkungan sampai ke sekolah tentang norma dan peraturan sesuai dengan petunjuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ya. Dan yang terakhir, Pak, sebagai hasil kelompok diskusi kami kelompok 3, mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa tersebut? Jadi sebagai jawabannya, Pak, dari kelompok 3, karena masih ada atau mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan suatu pelanggaran hukum atau peraturan. Itu saja, Pak, hasil kelompok diskusi kelompok 3. Terima kasih, Pak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus semua hasil karya kalian ya. Pintar-pintar anak Bapak ini. Kelompok 2 mana? Udah siap? Supian udah siap kelompok 2? Belum, Pak. Ya? Belum. Oke, jadi mungkin kerjakan di rumah lah itu ya. Kita lanjut ke materi lah ya. Oke, jadi anak-anak, kenapa saya buat tadi ada pertanyaan? Itu semuanya menyangkut terhadap materi yang akan kita pelajari. Jadi keempat pertanyaan tadi itu semua menyangkut terhadap norma. Nah, Supian, coba baca dulu pengertian norma, Supian. Di tampilan yang Bapak buat ini. Ya, baca dulu. Norma adalah pengertian atau kaidah-kaidah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, Pak.
Yang Bapak tampilkan, Supian. Kehidupan warga masyarakat digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku, Pak. Nah, jadi kalau seandainya yang ini tadi ya, mengerti pengertian dari norma ini, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Karena di sini dikatakan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan. Jadi mereka ini sudah semena-mena ini, bukan berdasarkan aturan lagi nih ya. Oke. Jadi itulah pengertian dari norma, aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Kemudian, ini norma ini ada macam-macamnya ini. Pak Sarudin, ada berapa macam norma yang kamu tahu? Pak Sarudin, Siapa? ada berapa macam norma yang kamu tahu, nak? Norma yang ada di dalam masyarakat, Pak. Norma agama, Ya, apalagi? norma kesopanan. Itu aja, Pak, yang saya tahu, Pak. Cuma 2 ya? Iya, Pak. Norma agama sama norma kesopanan, Pak. Ada yang bisa menambahkan? Norma hukum, Pak. Iya, norma hukum Pak Sarudin satu lagi. Norma kesusilaan, Pak. Norma kesusilaan ya. Siapa itu tadi? Seruan ya? Bilang Bapak Guru kita pun. Iya. Jadi Waduh. ada 4. Terlempar lagi Pak Guru. Ada 4 macam-macam norma ya. Yang pertama norma kesusilaan. Kemudian yang kedua apa, Wira? Norma hukum, Pak. Ya, norma hukum. Yang ketiga apa? Norma kesopanan, Pak. Norma kesopanan. Terakhir? Norma agama, Pak. Ya, norma agama. Sebelum Bapak kasih tahu pengertian dari keempat norma ini, siapa yang bisa mencoba? Ayo. Untuk pengertian norma kesusilaan, siapa yang bisa mencoba? Ayo. Siapa yang duluan tunjuk tangan? Saya kasih nilai tambah nanti. Ada? Yang bisa? Saya, Pak. Iya, coba. Munir, Norma Pak ya. Iya, Munir. Coba Munir. Norma kesusilaan tadi ya, Pak ya. Iya, betul. Apa? Ya, saya coba ya, Pak. Oke. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang bersumber dari hati sanubari manusia, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian norma kesusilaan. Saya ulangi ya, Pak. Boleh. Peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Itu, Pak. Coba ulangi, Wira. Apa yang dikatakan kawanmu tadi, Munir tadi, Wira? Ya, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati sanubari manusia, Pak. Ya, bagus. Berarti udah pada membaca buku semalam ya. Oke, untuk norma kesopanan, siapa yang bisa? Yunurli, coba Yunurli, apa itu norma kesopanan? Ini masih samar-samar ini, Pak. Yang lain lah. Ya kan yang Bapak tanya kan menurut kamu Yunurli, bukan menurut saya, bukan menurut yang lain. Ya, norma kesopanan ini adalah sopan santun. Sopan santun ya. Ya. Jadi kalau misalnya guru menerangkan terus siswa bermain-main di belakang, itu norma apa yang dilanggar? Kalau di kelas kita ini ada memang yang seperti itu ya. Yang Bapak tanya tadi Yunurli, kalau misalnya guru sedang menerangkan di depan ya kan. Kemudian ada siswanya yang bermain-main di belakang. Itu norma apa kira? Coba yang dilanggar.
Itu norma kesopanan itu. Nggak sopan berarti ya. Enggak sopan. Enggak menghargai. Iya, pintar kamu ya. Oke, Iya, kemudian norma agama apa itu? Pak Sarudin dulu, Pak Sarudin, norma agama, karena Pak Sarudin ini calon guru agama. Iya Pak. Makasih Pak. Norma agama, norma yang mengatur untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya umat Nasrani datang ke gereja, umat Islam datang ke masjid, Nah, umat Hindu datang ke vihara, dan lain-lain Pak. pokoknya Demikian, mengenai Pak. makasih, benarnya jawabannya. Agama lah ya, mengenai aturan-aturan agama. Nah, ini semua yang kita bahas tadi ya, norma kesusilaan. Coba baca Yunurli, Iya Pak. coba baca norma kesusilaan di sini. Norma agama ya. Kesusilaan Yunurli. Kesopanan ya Pak. Kesusilaan Yunurli. Ya, norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dari suara hati nurani manusia, Pak. Ini Yunurli ini literasinya itu masih kurang itu loh. Perbanyak membaca di rumah ya. Iya, Pak. Nah, kawan-kawanmu udah pada lancar semua itu. Nanti dikembalikan ke SD mau Yunurli. Iya, Pak. Kalau dikembalikan ke SD mau? Enggak kan? Mau, Pak. Oke, untuk norma kesopanan. Bapak saja baca ya. Peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama, ini tadi norma agama yang dibacakan atau disampaikan oleh kawan-kawan kalian, Pak Sarudin. Dan ada norma hukum ya, peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi yang bersifat mengatur, memaksa setiap warga negara. Dari setiap norma ini, karena ini merupakan aturan, jika ada orang yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Siapa yang bisa kira-kira hukuman dari pelanggaran norma kesusilaan? Siapa coba? Kalau ada seseorang yang melanggar norma kesusilaan, kira-kira hukumannya apa ya? Atau sanksinya? Dikucilkan, Pak. Dikucilkan ya? Iya. Dikucilkan, itu saja? Ya, dikucilkan dari apa? Dari kampung, misalkan kesusilaan, nilai atau melanggar nilai kesusilaan itu, Pak. Iya ya. Ada Iya, yang Pak. ada di antara kalian yang mau dikucilkan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak. Pak. Nah, kalau tidak ada berarti jangan ada yang mau melanggar norma kesusilaan ini ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Malu kita nanti. Masa dari kampung sendiri kita harus diusir ya kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Untuk norma kesopanan, siapa? Siapa yang tahu apa kira-kira sanksinya? Hukumannya? Kayak Pak. Supian ya? Ya, Apa nak? biasanya Pak kalau kita udah nggak sopan sama orang, Pak. Iya, Biasanya kita terus nggak dikawan nih, Pak. iya ya. Orang terus palak sama kita, Pak. Marah, Pak. Benci sama kita, Pak. Ya. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh orang-orang tua terdahulu?
tentang persahabatan. Apa itu, Pak? Satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Oh, Pernah dengar itu? iya, Pak, iya, Pak. Satu Tidak, Pak. kawan. Nah, ini seruan ini sedikit sekali apanya ini ya. Perbendaharaan katanya ini. Satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Makanya kita harus sopan supaya banyak kawan. Banyak kawan. Sekali yang disampaikan Supian itu. Makanya kalian jangan ada yang nggak cakapan, jangan ada yang bertengkar, ya. Kemudian norma agama. Yunurli ini mau jadi calon pendeta ini, norma agama ini pasti tahu dia ini, udah banyak dia tahu tentang ini. Itu norma agama kira-kira Ya, apa? norma agama ya. Iya, Nah, menurut saya Pak, norma agama ini norma menjalankan suatu ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, Pak. Misalnya kalau dia misalnya orang Kristen ya, misalnya setiap hari Minggu menjalankan ibadahnya di gereja. Nah, kalau misalnya Muslim menjalankan ibadahnya setiap hari Jumat, sholat di melaksanakan sholat di masjid. ya. Baru? Ya. Itu menurut saya Pak, norma agama ini. Iya, tapi yang saya tanya itu sanksinya Yunurli, bukan. Oh, sanksinya ya Pak. Nah, misalnya jika misalnya kita ambil contoh ya yang biasa terjadi dalam di kehidupan sehari-hari Pak, menurut saya seandainya ada teman kita menjalankan ibadah yang beda dengan agama kita, lalu kita ganggu, kita tidak memberikan waktu, berarti ada sanksinya itu Pak. Mungkin kalau misalnya di sekolah itu anak itu pasti melapor sama guru. Nah, anak yang melakukan hal demikian Pak pasti dipanggil, dihukum, mungkin diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya Pak, menurut saya. Menurut kamu ya? Ya, menurut saya Pak. Tanya dulu menurut seruan hati. Menurut kamu seruan hati bagaimana? Apa Pak? Menurut kamu sanksi dari pelanggaran norma agama itu bagaimana? Menurut saya itu Pak, kalau berbuat yang tidak senonoh di gereja akan dikeluarkan Pak. Iya. Iya, tidak diterima di gereja Pak, diberikan sanksi Pak. Sanksi terberat dari pelanggaran norma agama ini apa? Kira-kira menurut kalian? Dari Tuhan Pak. Dari Tuhan ya, bukan dari guru? Bukan Pak. Itu saya lihat ada anak-anak sekolah itu kalau gereja itu buku kebaktiannya atau buku ibadahnya itu dikirim sama kawan. Itu gimana itu? Gak takut sama guru itu atau takut sama Tuhan itu? Itu dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak, ada teguran. Tidak takut sama guru juga. Dua-duanya itu ya, Petrus ya? Ya, dua-duanya. Iya Pak. Petrus pernah seperti itu? Kirim buku ibadah ke gereja? Petrus? Petrus? Dulu waktu SD Pak. Waktu SD ya. Oh, titip buku Ya, Pak. ya sama teman. Iya. Pak, hanya sekali pun. Iya ya. Ya Pak. Yunurli yang sering saya raset ya. Iya ada, ya tidak bisa terhitung Pak. Iya. Karena gereja kami jauh dari rumah. Apalagi kalau musim hujan. Berarti bisalah nanti saya ceritakan sama guru agama ya. Iya Pak. Tapi ya jangan sampai kami kena sanksinya. Ini rahasia ini Pak. Tidak boleh seperti itu Pak. Guru PPKN harus tegas. Saya sebagai guru PPKN harus menciptakan kalian menjadi orang. Ini salah ketik Bapak ini ya. Mohon maaf ya. Ini norma hukum ini ya. Sanksi dari norma hukum itu ada bedanya dari sanksi dari norma-norma yang lain.
Kalau norma hukum ini dia lebih tegas dia. Lebih tegas. Bisa kita lihat di sini ya. Nih, inilah semua yang kita bahas tadi. Pelanggaran dari norma kesusilaan itu adalah sanksinya akan timbul rasa penyesalan. Karena norma kesusilaan itu tadi kan pengertiannya kan berasal dari hati nurani. Ya kan? Terkadang kita melakukan sesuatu, beda apa yang dalam hati kita dengan yang kita berbuat. Nah, ini norma kesopanan ini pas yang disampaikan oleh Pak Supian tadi. Kalau dilanggar, berarti kita akan tidak disenangi orang. Melanggar norma agama, itu akan mengakibatkan dosa. Akan mengakibatkan dosa. Kemudian, melanggar norma hukum, bisa dipidana, ataupun bisa perdata. Jadi ini sudah ke arah hukum. Itu. Ada kira-kira yang mau didiskusikan dari topik kita hari ini? Ada Pak. Ya, apa itu Yunurli? Misalnya Pak, terjadinya pembunuhan. Ya. Nah, mana yang lebih tepat norma-normanya di sini Pak? Misalnya adanya pembunuhan, terjadi korban meninggal dunia. Ya. Nah, hubungannya dengan norma ini Pak, termasuk sanksinya Pak. Menurut Pak Sarudin, norma apa yang dilanggar? Iya Pak. Menurut analisa saya Pak, norma hukum tadi Pak. Karena sifatnya tegas Pak. Norma hukum ya? Iya Pak. Ya, jadi itu Yunurli betul yang disampaikan Pak Sarudin. Itu yang dilanggar itu adalah norma hukum. Pak. Norma hukum ya? Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Iya Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Sudah jelas ya? Jelas Oke. Pak. Oke. Jelas Pak, jelas. Oke. Berarti sebelum kita tutup, ini ada tugas di rumah ini ya, tugas di rumah. Masih kelompok yang tadi ya. Iya Jadi Pak. tugas ini nanti akan Bapak bagikan melalui grup WhatsApp kita. Dikerjakan minggu depan Bapak kumpulkan. Iya Pak. Dari pertanyaan ini ada yang kira-kira tidak dipahami? Jelas Pak, jelas. Jelas kan? Ya Pak, jelas Pak. Tadi kita ada 3 kelompok. Kelompok 1 ini dikerjakan, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga. Minggu depan akan dipresentasikan satu-satu ke depan ya. Oke. Itulah untuk penugasan kita. Kemudian yang menjadi rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini adalah ini tadi yang pertama, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang kita gunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Inilah satu rangkumannya. Kemudian, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita harus mampu menguraikan macam-macam norma. Jadi norma itu ada 4, norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Sanksi daripada setiap pelanggaran terhadap norma ini jelas di sini. Silakan Bapak, silakan anak-anak saya nanti baca-baca di rumah. Materi ini nanti akan Bapak bagikan ya minggu depan
kalau ada pertanyaan Bapak mengenai materi kita minggu ini, tidak ada alasan belum tahu ya. Paham semua kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, tadi kan saya tanya ada lagi yang kurang dipahami, semua sudah mengatakan tidak ada lagi, berarti sudah paham. Makanya kalau Bapak tanya minggu depan, tidak ada alasan belum mengerti. Kemudian tugas yang Bapak berikan tadi, jangan lupa dikerjakan. Ini kalau saya lihat waktunya, sebentar lagi kita akan pulang ini. Makanya Yunurli ini sudah tengok-tengok keluar ini. Sudah mau habis waktu kita kan? Iya, Pak. Ada pertanyaan, Pak, tentang tugas kami di rumah, tugas kemarin di rumah itu. Apa lagi? Nah, bagaimana, Pak, kalau misalnya tidak ada di dalam buku paket kami tentang jawaban berdasarkan tugas yang diberikan Bapak? Apakah gimana kami cari, Pak? Bisa melalui internet ya, Pak? Oh, itu. Sekarang Yunurli kan sudah zaman bebas, ya kan? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sumber belajar kita itu tak boleh hanya satu. Kita harus cari dari berbagai sumber. Pokoknya pertanyaan ini pasti ada jawabannya. Kalau nggak ada di buku paket yang kita pakai ini, silakan cari di buku yang lain. Pasti ada. Atau kamu baca nanti. Adikmu ada kelas 7 kan? Adik saya baru kelas 6 SD, Pak. Pinjam saja nanti, Bu. Iya, Pak. Pinjam saja di buku kelas 7 itu. Pasti ada itu. Buku kelas 7. Buku kelas 8 maksud Bapak. Buku kelas 8. Pasti ada itu. Atau kalau nggak ada di buku, dari internet pun boleh dicari. Dari teman pun boleh dicari. Ditanya. Makanya pulang sekolah itu kamu tanya kawan-kawanmu. Jangan pergi main game online saja ya. Iya, Pak. Nah, pokoknya nggak ada cerita tugas ini harus selesai. Gampang-gampangnya ini, nggak ada yang sulit di sini. Petrus ada lagi, Petrus? Tidak, Pak, tidak. Nggak ada lagi ya? Udah jelas kan? Tidak ada lagi, Pak. Udah pas. Waktunya pun udah mau habis kan? Iya, Pak. Oke, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Cuman sebelum kita menutup pelajaran kita ini, tadi kan kita mulai dari doa ini. Kita mulai dari doa. Jadi untuk menutup aktivitas kita juga, kita akhiri juga dengan doa. Saya kasih. Pak, bisa, Pak? Boleh, Pak? Munir ya? Ya, boleh, Pak. Oke, silakan Munir, pimpin doa. Doa penutup ya. Baik, kawan-kawan, ya, untuk menambah daripada keberkahan dalam pembelajaran kita, maka sebaiknya kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Pada kawan-kawan masing-masing kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Munir ya. Jadi demikian pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk minggu depan. Kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang, Pak.